Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati M.Diomen dan Ibu Putu Suryaningsih SST selaku dosen penguji. Yang saya hormati Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH dan Ibu Nur Habibah SSI MSc selaku dosen pembimbing. Saya Anak Agung Mas Agung Purnamasari dengan NIM 003 pada kesempatan kali ini, Selasa 9 Februari 2021 akan mempresentasikan rancangan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Perokok Aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Badung. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai latar belakang masalah. Alasan mengapa saya memilih judul ini untuk dijadikan penelitian yaitu karena merokok merupakan salah satu faktor penyebab masalah kesehatan di Indonesia. Di mana, menurut data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Cina dan India. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2010, sebanyak 34,7% dari 82 juta penduduk di Indonesia merupakan perokok aktif. Provinsi dengan jumlah perokok aktif tertinggi di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Bali, yakni sebanyak 67,8%. Rokok mengandung nikotin yang dapat mempengaruhi profil lipid sehingga menaikkan kadar kolesterol total, menaikkan kadar very low density lipoprotein atau FLDL, menaikkan kadar low density lipoprotein atau LDL, dan menurunkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Menghisap sebatang rokok dapat menaikkan kadar kolesterol total dalam darah sehingga dapat menyebabkan berbagai gangguan penyakit. Kolesterol total yang tinggi dapat menyebabkan penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit stroke, dan aterosklerosis. Menurut data hasil Bapeda Libang Kabupaten Badung, penyakit jantung koroner berada pada posisi ke-8 dalam tabel 10 kasus terbanyak penderita rawat inap di Rumah Sakit Mangusada Kabupaten Badung pada tahun 2017 dengan persentase sebanyak 1,69%. Penyakit hipertensi di Rumah Sakit Mangusada Kabupaten Badung pada tahun 2017 sebanyak 7.322 kasus atau sekitar 3,24%. Dan masuk urutan kedua dari 10 besar penyakit terbanyak di Rumah Sakit Mangusada Kabupaten Badung pada tahun 2017. Puskesmas Abian Semal 3 telah melakukan pemeriksaan kadar kolesterol sebanyak 424 orang terkait penyakit jantung dan hipertensi pada tahun 2017. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, jumlah perokok di Desa Taman masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang berkumpul dan disertai dengan merokok sehingga menyebabkan peningkatan jumlah perokok di Desa Taman. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang merokok. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa mereka mulai merokok sejak usia remaja, yakni pada saat SMA, serta ada pula yang mulai merokok sejak pada saat SMP. Kebiasaan merokok pada masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mengingat prevalensi jumlah perokok di Desa Taman masih tinggi sehingga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan kematian akibat rokok. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Badung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini terdiri dari 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan karakteristik berupa usia, intensitas merokok, dan lama merokok pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Yang kedua, untuk mengukur kadar kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan karakteristik kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten. Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai gambaran kadar kolesterol total pada perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Teoritis dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bagi mahasiswa.
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai kadar kolesterol total dalam perokok aktif. Yang kedua, bagi penulis lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan mengenai gambaran kadar kolesterol total dalam perokok aktif. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pengetahuan mengenai gambaran kadar kolesterol total dalam perokok aktif. Dan yang terakhir, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi terkait kadar kolesterol total dalam perokok aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Kolesterol adalah zat alami dengan fisik berupa lemak. Tubuh manusia yang sehat membutuhkan kurang lebih 1 gram kolesterol per hari. Kolesterol membantu mengontrol pergerakan zat masuk dan memastikan berfungsinya sistem pencernaan. Jenis-jenis kolesterol terdiri dari high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Kadar kolesterol yang normal yakni sebesar kurang dari 200 mg per desiliter. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah, di antaranya usia, obesitas atau kegemukan, alkohol, dan merokok. Banyak metode yang dapat digunakan dalam melakukan pemeriksaan kolesterol. Di antaranya yaitu yang pertama, metode Lieberman-Buchet, yang kedua, metode kalori enzimatik, dan yang ketiga, metode point of care testing atau POCT. Rokok mengandung sekitar 4.000 zat kimia beracun dan berbahaya. Nikotin pada rokok dapat mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah, di mana nikotin dapat menyebabkan kerusakan profil lipid. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kerangka konsep. Berdasarkan gambar 3 kerangka konsep tersebut, dapat dijelaskan bahwa perokok aktif adalah orang yang langsung menghisap rokok. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol karena mengandung nikotin. Peningkatan kadar kolesterol dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Selain itu, usia, lama merokok, dan intensitas merokok dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu kadar kolesterol total pada perokok aktif. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tabel definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu kadar kolesterol. Definisi dari kadar kolesterol total yaitu kolesterol total merupakan jumlah kolesterol total dalam setiap desiliter darah. Cara pengukuran yaitu menggunakan metode point of care testing atau POCT, di mana kategorinya kurang dari 20 mg per desiliter disebut normal dan tidak normal yakni lebih dari 240 mg per desiliter. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Kedua yaitu perokok aktif. Definisi dari perokok aktif yaitu orang yang merokok dan langsung menghisap rokok serta dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan yang berada di sekitar desa taman. Cara pengukurannya melalui wawancara kepada setiap responden. Kategori perokok aktif yang pertama ringan, 1-20 batang per hari, sedang 11-20 batang per hari, yang ketiga berat, lebih dari 20 batang per hari. Skala pengukurannya yaitu ordinal. Variabel selanjutnya yaitu usia. Definisi dari usia adalah lamanya waktu hidup yang dihitung dari tanggal lahir sampai sekarang. Cara pengukuran melalui wawancara kepada setiap responden. Kategori usia yang pertama remaja 10-19 tahun, yang kedua dewasa 20-40 tahun, yang ketiga tua yaitu 41-65 tahun. Skalanya yaitu ordinal. Variabel terakhir yaitu lama merokok. Lama merokok dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu mengonsumsi rokok dihitung dari pertama kali mulai merokok. Cara pengukuran yaitu dapat dilakukan dengan wawancara kepada setiap responden. Kategori dari lama merokok, baru, kurang dari 5 tahun, lama, 10 tahun, dan sangat lama lebih dari 10 tahun. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan observasi
dan pemeriksaan kadar kolesterol total pada darah dalam perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Badung. Waktu dilakukan penelitian adalah mulai dari Februari hingga Maret 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah perokok aktif di Desa Taman, Kecamatan Abian Semal, Badung, dan didapat jumlah populasi sebanyak 74 orang. Penelitian dilakukan dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh anggota populasi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, laki-laki yang aktif merokok, yang kedua, perokok aktif yang bersedia menjadi responden, yang ketiga, perokok aktif yang sudah merokok lebih dari 1 tahun, yang keempat, perokok aktif yang berusia lebih dari 17 tahun, dan yang terakhir, perokok aktif yang tidak memiliki gejala COVID-19. Ini yaitu yang pertama, perokok aktif yang mengundurkan diri sebagai responden, yang kedua, perokok aktif yang dalam keadaan sakit, dan yang terakhir, perokok aktif yang memiliki gejala COVID-19. Kadar kolesterol total pada perokok aktif. Selanjutnya adalah mengenai jumlah dan besarnya sampel. Dalam penelitian ini, jumlah dan besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lopin. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan jumlah dan besarnya sampel adalah sebanyak 27 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pervasive sampling karena sampel diambil sesuai dengan kriteria inklusi. Adapun alat dan bahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, AutoCheck, AutoClick, strip kolesterol, alkohol swab, lancet, dan darah kapiler. Pada tahap preanalitik, dilakukan identifikasi dan persiapan pasien. Pada saat ini, dilakukan pengumpulan semua informasi yang diperlukan, serta penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap analitik merupakan tahap pemeriksaan. Pemeriksaan yaitu yang pertama, dipasang lancet pada AutoClick, serta atur kedalamannya. Yang kedua, dipasang strip kolesterol pada alat, maka alat akan on. Yang ketiga, dicek nomor kalibrasi pada alat, dan dibandingkan dengan kode kalibrasi pada tabung. Yang keempat, pilih jari yang akan disampling, kemudian tekan-tekan jari secara perlahan, usapkan alkohol swab, dan tunggu alkohol kering, jari kemudian ditusuk dengan menggunakan lancet. Setelah darah keluar, masukkan darah pada bantalan strip kolesterol hingga penuh. Hasil akan keluar pada layar. Tahapan post-analistik dilakukan interpretasi hasil pemeriksaan, di mana nilai normal dari kadar kolesterol yaitu kurang dari 200 mg per desiliter, batas resiko yaitu 200 hingga 240 mg per desiliter, kadar kolesterol tinggi yaitu lebih dari 240 mg per desiliter. Jenis dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol total, serta hasil wawancara maupun observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal, skripsi, karya tulis ilmiah maupun riset kesehatan dasar. Instrumen pengumpulan data terdiri dari form identitas, formulir wawancara, alat dokumentasi, dan alat tulis. Sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu melalui wawancara dan pengukuran secara langsung. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data terdiri dari editing, yaitu memeriksa semua kelengkapan atau kejelasan isi formulir. Yang kedua, coding, yaitu pemberian kode pada lembar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu entering, yaitu memasukkan data yang telah didapatkan ke dalam tabel. Dan tahapan yang terakhir yaitu tabulasi, yaitu memasukkan data yang telah diolah ke dalam tabel dengan dikelompokkan sesuai dengan variabel. Analisis data dilakukan dengan cara membahas hasil yang diperoleh dengan membandingkan melalui nilai rujukan, teori-teori yang ada, kepustakaan, serta tinjauan pustaka lain. Penjelasan selanjutnya mengenai kode etik penelitian. Secara universal, terdapat 3 prinsip kode etik penelitian, yaitu yang pertama, respect for person memiliki makna kebebasan berkehendak sekaligus bertanggung jawab terhadap keputusan sendiri. Yang kedua, benevolence
Memiliki makna kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang benar dan layak. Dan prinsip yang ketiga yaitu justice, memiliki makna bahwa resiko penelitian harus wajar dan desain penelitian harus memenuhi persyaratan ilmiah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, penelitian harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan keselamatan responden maupun peneliti. Adapun protokol kesehatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, memastikan status kesehatan responden dengan melakukan observasi melalui form wawancara. Yang kedua, peneliti menggunakan alat pelindung diri atau APD level 2, karena APD level 2 digunakan oleh tenaga medis untuk pengambilan sampel baik itu sampel pernapasan maupun non-pernapasan. Yang ketiga, peneliti memastikan responden menggunakan masker dengan standar nasional. Selanjutnya yang keempat, sebelum pengambilan sampel, responden harus mencuci tangan serta dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu sebelum maupun sesudah pemeriksaan akan dilakukan penyemprotan desinfektan oleh peneliti. Demikian pemaparan rancangan proposal karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan teks yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan saya kepada Bapak maupun Ibu dosen agar dapat memberikan saran serta kritik sehingga saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.